Cerita manis kehebatan pesawat N250 ternyata hanya bertahan 3 tahun saja. Krisis moneter yang terjadi tahun 1998 turut berimbas pada dihentikannya proyek pengembangan pesawat N250. Akibatnya, pesawat bernilai triliunan rupiah ini hanya bisa tergeletak kaku di salah satu hanggar kawasan PT Dirgantara Indonesia dan tidak bisa lagi mengudara selamanya di langit tanah air. Pengembangan itu kan harus didanai oleh pemegang saham, ya. Jadi tidak mungkin perusahaan itu dia mendanai itu sendiri. Sehingga kalau memang tidak diberikan uangnya ya stop otomatis. Bahkan setelah itu karena memang negara kita berada dalam krisis, jadi fokusnya dari pemerintah itu tidak lagi untuk mendukung berbagai macam proyek yang memang memerlukan dukungan secara finansial. Di antaranya ada 250, sehingga ya otomatis proyek-proyek itu, dan itu ada beberapa, itu mati. Secara psikologis saya bisa mengerti itu, ya. Namun demikian disayangkan bahwasannya fokus kepada industri manufaktur seperti kita lihat pra-krisis itu tidak pernah kembali seperti itu. Nah itu apakah juga benar, ini ada informasi dulu Pak Ilham yang mengatakan bahwa salah satu klausul perjanjian antara Indonesia dengan IMF itu pada saat itu betul. Adalah untuk menghentikan pengembangan dari N250 itu sendiri. Nah itu tidak bisa dibilang seperti itu. Kalau kita membaca MOU-nya itu atau LUI itu tidak disebut N250 secara spesifik, tapi pemerintah itu harus menghentikan semua pembiayaan yang di luar rencana pemulihan negara kita. Karena uangnya harus difokuskan untuk memulihkan negara bangsa kita dulu, dari ekonominya kan. Kita punya masalah. Tapi tidak spesifik dituliskan tidak. Misalnya setahu saya IPTN atau N250-nya. Setahu saya tidak. Setahu saya ya. Kalau saya tidak salah, itu tidak spesifik, tapi secara tidak langsung sebetulnya ya otomatis kena. Bagaimana waktu itu Pak Habibie menghadapi hal ini? Ya, kalau Pak Habibie kan menjalankan tugas untuk sebagai pimpinan negara itu untuk memulihkan negara bangsa, ekonomi dan keadaan secara umum di Indonesia. Jadi itu yang menjadi prioritasnya. Kalau N250 ya Bapak juga dengan berat hati ya tidak bisa melakukan, tapi kan ada prioritas yang lain gitu ya daripada N250. Itu memang mungkin dalam hati kecil Bapak ingin sekali juga tetap mendukung itu, tapi tidak bisa. Dan itu ya Bapak harus mengutamakan yang lebih penting, yaitu adalah kembalikan negara bangsa ini ke jalur yang benar gitu ya. Jadi itu memang harus ada yang lebih penting daripada mengembangkan 250 pada saat itu. Dan itu disampaikan langsung oleh Pak Harto kepada Pak Habibie terkait dengan penghentian dalam krisis ini sendiri. Penghentian apa? Penghentian sementara untuk pembuatan pengembangan pesawat. Oke gini, waktu Bapak mengambil alih kepemimpinan dari negara ini, setelah Bapak ambil alih di ketika tanggal 21 Mei kalau salah ya, tidak ada lagi pembicaraan dengan Bapak dan Pak Harto. No. Sekalipun tidak. Seingat saya Bapak cuman pernah coba menelpon Pak Harto sekali saja dan mungkin berhasil, tapi atau bicara tatap muka, tapi bicaranya cuman ya bahwasanya atau jawabannya tidak langsung, mungkin melalui perantara. Saya juga nggak tahu karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Tapi yang saya dengar cuma ada ucapan dari Pak Harto bahwasanya Pak Harto selalu mendoakan nasib baik dari Bapak dalam tugas itu saja. Titik, tidak ada yang lain. Tidak ada pengarahan ya. No, ya begini. Komitmen LUI itu ditandatangani pada bulan Januari tahun 98 oleh Pak Harto. Ya. Jadi Bapak itu melaksanakan apa yang sudah disepakati. Ya kan Pak Harto tantangan sebagai pimpinan negara, Bapak menggantikan Pak Harto melanjutkan kesepakatan antar pihak. Oke. Ketika kemudian Pak Habibie saat itu menggantikan menjabat sebagai presiden, betul. Mengapa tidak kemudian melanjutkan? Memang momentumnya belum tepat atau? Ya, sudah terjawab sendiri. Pertama ya memang ada kesepakatan. Kedua, ada yang lebih punya prioritas tinggi, yaitu adalah memulihkan negara bangsa ini menuju ke normalitas yang diperlukan untuk bisa tetap terus mengembangkan diri menjadi negara maju suatu ketika. Ya itu kan lebih penting. Ya. Dan waktu yang ada di Bapak cuma Bapak 17 bulan gitu ya. Bagaimana mau juga fokus ke pesawat, itu terlalu mikro. Nggak bisa. Bapak sudah mengundurkan diri dari PT IPTN sewaktu menjadi
Wapres. Karena Bapak harus melepaskan semua jabatan yang ada, hanya boleh punya satu jabatan itu Wapres. Ya otomatis waktu menjadi penggantinya Pak Harto ya jabatan satu-satunya Bapak fokus dan punya wewenang itu adalah Presiden. Udah, titik. Oke, baik. Nah ketika kemudian N250 ini kan dimuseumkan di Dirgantara Nah itu mungkin adalah istilah yang menurut saya saya tidak agak menentang itu ya. Apa yang tepat istilahnya? Tepatnya adalah prototipe N250 masuk ke museum. Oke. Ya. Jadi prototipenya yang masuk ke Prototipnya dalam museum. masuk museum yang memang tidak digunakan kalau dia tetap di IPTN juga memenuhi tempat, tidak perlu dan tidak akan bisa di ini. Kalau di museum kan itu kan ada konotasi yang negatif gitu ya. Oke. Tapi maksud daripada TNI AU adalah baik karena ini adalah satu barang yang perlu dipertahankan, dilestarikan menjadi contoh untuk generasi-generasi berikutnya di tempat yang layak. Jangan dia nganggur di hanggar di PDDI, tidak ada yang lihat di sini ya diberikan tempat yang terhormat prototipenya ya. Oke, baik. Ya. Tapi kalau kita bicarakan N250 ini kayak polemik gitu. Oke, bagi prototipenya yang kemudian dimuseumkan itu karena dianggap lebih bermanfaat untuk masyarakat bisa melihat langsung, bisa belajar. Tapi saat itu apakah keluarga atau Pak Habibie khususnya itu diinformasikan bahwa prototipe ini akan kita taruh di museum ya begitu? Itu saya tidak tahu. Tapi saya kira pasti diinformasikan. Tapi kan dan Pak Habibie tidak keberatan dengan itu. Saya kira tidak. Ya.